Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Al-Quran masuk ke dalam hatinya. Seandainya Al-Quran ini terbakar, semua kertas hanyut karena banjir bandang, apakah Al-Quran hilang dari dunia? Tidak. Kenapa? Karena Al-Quran tidak bisa dibakar, Al-Quran tidak basah karena air, karena Al-Quran ada di dalam hati. Itulah yang disebut Allah, alam nashrah laka sadrak. Hati yang berisi Al-Quran itu. Oh, saya belum bisa mengisinya 30 juz. Juz 30. Juz 30 amma yata'asalun pun belum. Kul huwallah 3 kali. Kul huwallah 3 kali pun belum. Mati aja. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan. Yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari agama ini. Makanya kalau ada yang mau masuk Islam, saya ini banyak dosa Pak Ustadz, saya pezina, saya pelakor, saya penjahat, Allah mengampunkan segala dosa-dosa. Begitu. Katanya sholat itu susah Pak Ustadz. Sholat aja, baca Al-Fatihah, sah. Ayat nanti nyusul. Ini kita orang baru mau masuk Islam, nanti sholat zuhur ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, ada tahajud, ada witir. Nggak jadilah masuk Islam. Kita permudah, tapi jangan asal mudah-mudah. Jangan orang yang sudah beragama lama berislam kita permudah sesuai dengan ajaran Islam. Ngaji, makanya kalau ngaji insya Allah alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kulapangkan dadamu? Habis alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ku lepaskan, ku copotkan, ku hilangkan laka wizrak wa wada'na anka wizrak, segala beban yang membebani hatimu, pikiranmu, maka semuanya sudah ku lepaskan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dilepaskan Allah dari segala beban. Tapi kami lihat Ustaz Somad itu kalau ceramah seperti nggak ada beban. Oh, kalau saya ceritakan beban saya, lihat sendirilah komen-komen di Instagram itu. Ada aja yang ngejek-ngejek, caci maki. Kemarin waktu saya mau dari Pekanbaru ke Surabaya, transit di Jakarta. Ustaz, kita nunggu pesawat, minum teh dulu. Minum. Jadi saya ambil roti, saya cocol, saya makan. Komen, kok nggak baca bismillah Bang? Somad mukanya kok kayak penyakitan. Tapi kami ngelihat Ustadz kok nggak pernah balas ya. Kenapa komen-komen di Instagram, di YouTube, TikTok itu Ustadz nggak pernah balas? Berarti Ustadz sudah lapang hatinya. Saya nggak tahu passwordnya. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celakalah orang yang tidak mengenal dirinya. Kita mesti kenal diri kita. Saya tahu bahwa saya orangnya emosi, saya marah, saya akan balas karena saya ngerti tentang diri saya. Maka jangan baca komen, baca satu, jangan baca, jangan baca. Saya tahu orangnya langsung respon, kalau ada macam-macam respon, maka saya mengerti tentang diri saya. Jadi Ustaz nggak balas tuh kenapa? Saya serahkan semua ke admin. Serahkan semua ke admin. Makanya jangan jamaah ini, Ustaz kok nggak balas DM aku? Karena tidak semua juga komen itu caci maki. Ada juga komen itu, Ustaz jadikan aku yang kedua ya. Nah, untuk menghindari diri kita masuk ke dalam beban, kadang sebenarnya Allah nggak ngasih kita beban, kitalah yang membuat beban itu sendiri. Sudah tahu kita akan di WA orang, nomor kita sebar, kita share, ya tentu banyak orang yang konsultasi. Makanya kalau ada orang yang nanya-nanya ke saya, itu langsung saya alihkan ke admin. Makanya kalau ada, Ustaz kok nggak jawab pertanyaan saya, admin nggak nyampaikan ke saya. Kenapa? Karena ini akan sangat rentan ke diri kita sendiri. Iya, kalau yang nanya itu masalahnya masalah. Kalau dia nanya macam-macam, Ustadz aku mau nyari imam katanya. Langsung saya balas, saya khotib. Nah, jangan kita masuk ke dalam masalah.
Kita sendiri yang membuat masalah. Allah sudah ngangkat masalah kita, kita yang buat masalah. Akhirnya tertulis di keningnya banyak masalah. Untungnya Allah masih menutupi kita. Seandainya Allah membukakan hijab, ternyata yang ceramah yang mengatakan marilah kita lapangkan dada kita, rupanya dada dia yang paling sempit. Tapi karena Allah masih sayang, Allah tutup hijab itu, tidak Allah nampakkan. Kalaupun dinampakkan Allah kepada sebagian wali-walinya menutup lisannya, tidak mempermalukan sesama hamba Allah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Orang kalau memikul beban itu biasanya di pundak. Kalau bebannya ringan, ditenteng di tangan. Tapi kalau beban berat, beras 100 kilo, ada orang nenteng beras 100 kilo? Enggak ada. Beban berat itu biasanya diletakkan di pundak. Itu bentuk kiasan kinayah. Walaupun tidak semua beban itu di pundak. Banyak juga orang bebannya tidak di pundak, tapi di ujung pena, di tanda tangannya. Betapa banyak orang masuk neraka bukan karena tangan, tapi karena tanda tangan. Jangan diteruskan. Ini sensitif ini. Nanti takutnya ceramah ini dipotong lalu dibuat ada backsound mulai. Tangan tidak pernah megang kampak sinso untuk memotong kayu di tengah hutan. Sekuat-kuatnya tangan ngampak satu batang kelapa sudah lecet satu hari. Tapi tanda tangan bisa menghancurkan 100.000 hektar hutan belantara. Waspadalah. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kayu-kayunya disimpan di atas bukit, tapi Allah mau membukakan hijab. Hujan 7 hari 7 malam, yang turun tidak hanya tanah beserta kayu gelondongan. Habis waktu. Lalu orang berkata, Ustadz, itu kayunya adalah kayu yang ditebang oleh gajah, dicabut oleh gajah. Uniknya ada tulisannya 405 garis miring. Gajah mana yang bisa nulis? Saudara yang dimuliakan Allah, belum lagi di akhirat, yaumatu belas sarair. Pada saat itu dibukakan Allah segala rahasia. Ini masjid, di samping masjid ada kelas panjang, di samping kelas ada asrama. Masjid, kelas, asrama 3 lantai. Itulah yang menghalang kayu-kayu itu sehingga tidak masuk ke kota. Seandainya nggak ada masjid, nggak ada kelas, nggak ada asrama ini Pak Ustadz, ini di belakang ini kantor bupati, kantor DPRD, hancur rata semua Pak Ustadz. Saya berjalan di atas kayu-kayu itu tinggi setinggi langit. Oh, ada orang di atas. Hai guys. Saya nggak mau duduk di atas kursi tadi karena saya merasa ada Habib di bawah, maka saya berdiri. Dulu kami diajarkan nggak boleh duduk tinggi dari Habib, maka saya berdiri. Rupanya ada yang lebih tinggi dari kami.